mau bikin video tentang hospital bag. Jadi kemarin itu kan udah ada video tentang barang-barang yang diperluin kalau misalnya kalian mau lahiran atau barang-barang untuk anaknya. Nah sekarang aku mau buat video tentang hospital bag yang harus kalian siapin kalau misalnya mau berangkat ke rumah sakit. Jadi kita langsung buka aja ya. Ini juga aku sambil bongkar pasang karena ini info dari beberapa orang termasuk mamaku dan teman-temanku kalau misalnya ada beberapa barang yang memang nggak perlu. Tapi hospital bag ini juga kalian siapin tergantung sama rumah sakit mana atau bidan mana yang mau kalian datengin. Jadi kalian sebelum nyiapin hospital bagnya ini kalian harus tahu dulu si rumah sakit atau bidan itu nyiapin apa. Tuh, jadi kita tinggal bawa sisanya aja, nggak perlu bawa kayak orang mau pindahan gitu ya. By the way, ini di sini masih semenan karena baru dibongkar kemarin kamarnya buat baby. Jadi masih belum dicat lagi. Kayaknya aku sambil bongkar aja ya, karena apa namanya barang-barang yang memang nggak perlu untuk dibawa. Oke, yang pertama itu kalau yang ini sih pasti ya. Yang pertama itu aku kan akan melahirkannya insya Allah di rumah sakit Hermina. Nah aku udah tanya ke teman aku yang lahiran di sana. Terus habis itu aku udah tanya ke rumah sakitnya juga apa aja yang kita perlu bawa dan apa aja yang udah disiapin di rumah sakitnya gitu. Jadi udah aku bawa sisanya aja sama backup-backupan kalau misalnya aku misalnya kurang atau butuh. Yang pertama aku bawa di sini aku udah masukin ke plastik. Ini ada selimut ini untuk suami aku. Nanti kalau saya mau kedinginan ini selimutnya tipis aja, bukan selimut tebal. Terus habis itu ada anduk, aku bawa 3 anduk, 1 untuk suami aku, 2 untuk aku karena aku kalau misalnya mandi anduknya harus 2. Terus habis itu ada 1 set baju. Ini isinya adalah baju, lalu ada baju, lalu ada daleman-daleman atas bawah, terus ada ini juga set celana. Jadi aku nggak pakai pampers dewasa, aku pakainya set celana itu kalau misalnya darahnya banyak banget. Terus di sini ini 1 set bajunya udah aku campur sama baju untuk suami aku gitu, sama daleman-daleman dia. Jadi ya udah kita langsung tinggal ambil 1 bag ini untuk kita berdua. Nah terus di sini ada yang mau aku keluarin karena mama aku bilang kita nggak perlu pakai celana piyama gitu karena ini aku bawa piyama atasan dan bawahan karena kita pakai sarung. Jadi ya udah yang ini aku keluarin. Tuh, jadi kita cuma bawa bajunya aja, nanti bawahannya pakai sarung. Nah ini untuk baju suami aku. Aku cuma bawa 2 kaos doang sama baju piyama aku nanti sama sarung juga. Terus udah ada daleman-daleman aku sama daleman-daleman dia juga. Oke guys, tadi itu untuk hari pertama dan hari kedua. Jadi aku cuma bawa atasan aja, nanti bawahnya pakai sarung. Terus untuk hari ketiga pulang dari rumah sakit, aku pakai dress aja. Jadi di sini aku cuma bawa 1 baju yang dress untuk pulang aja. Terus sama isinya sama kayak tadi lengkap. Jadi 1 bag isinya bajuku dan baju suami. Lalu setelah itu aku bawa ini. Jadi ini tuh korset gitu ya, korset. Kata mamaku sih harus langsung pakai kalau misalnya habis ngelahirin tuh. Terus habis itu ada
ada. Nah, dari tadi yang aku bilang sarung, ya ini aku bawa 2 sarung untuk 2 hari. Ini terus habis itu aku bawa kaos kaki, jaga-jaga kalau misalnya kedinginan. Aku satu bawa untuk suami aku, satu untuk aku. Terus habis itu aku jaga-jaga tadi kan sebenarnya udah bawa udah bawa softtek celana, dan aku udah bawa softtek yang biasa juga kalau misalnya darahnya banyak segala macam kan. Cuman kan sehari kita nggak mungkin pakai satu, jadi aku bawa lagi backupan. Ini satu bag isinya 2. Terus habis itu ada alat mandinya, sabun, sampo, sikat gigi aku sama suami aku, dan odol. Terus sabun cuci muka aku, dan sabun cuci muka dia udah selalu ada di tasnya dia sih, jadi aku nggak perlu masukin lagi ke sini. Oke, tadi itu kan untuk peralatan aku sama suami aku gitu. Kalau sekarang aku mau kasih tahu untuk peralatan babynya, karena katanya bidan yang ada di rumah sakitnya itu kalau babynya sih udah dimandiin di sana, pampersnya udah dari sana, terus habis itu ya semuanya lah udah dari sana. Kita cuma disuruh bawa kayak baju 2 set gitu aja sih palingan. Nah, ini di sini ada selimut untuk pulang si babynya yang ada hoodie-nya dan kepalanya ketutup. Terus sama ada nursing cover aku. Sebenarnya nursing cover buat jaga-jaga aja sih. Terus habis itu ada aku bawa bedong 3 biji. Tadinya mau ketambahin, cuman kata mamaku kalau di rumah sakit biasanya bedongnya udah dari sana, aku takut kayak ketukar gitu. Kan sayang ya kalau misalnya bedongnya kita punya sendiri, kan biasanya kita beli yang agak bagusan kan. Kalau misalnya dari rumah sakit kan biasanya ya biasa aja gitu kan, aku takutnya ketukar, jadi aku bawa cuma 3. Terus sama ada burping net gitu, iya kayak burping buat gumohan gitu. Aku jaga-jaga aja, aku cuma bawa 2. Nah terus tadi kan untuk barang-barang yang agak tebelnya aku masukin koper bareng sama aku. Nah ini untuk cuman baju babynya doang, jadi aku cuma bawa 1 koper sama 1 diaper bag aja. Oke, kita bahas dari sini dulu. Ini 1 zipper bag ini isinya adalah 1 kaos kaki untuk pulang, lalu ada 3 pasang sarung tangan dan sarung kaki kalau misalnya memang dibutuhkan. Aku bawa aja sih jaga-jaga. Terus habis itu ada 2 set baju, 1 pendek dan 1 panjang, sama 1 topi, sama kaos dalam gitu, 2 biji juga. Ini untuk yang di rumah sakit, tapi aku juga nggak tahu sih kalau misalnya nanti akan pakai ini apa dipakein dan sana. Tapi sih di buku keterangannya cuman bilang kayak bawa 2 set baju udah gitu. Kayaknya sih dipakein dari sana ya, soalnya kata teman-teman aku juga babynya dipakein bajunya dari sana. Nah terus ini baju untuk pulang deh, aku cuman bawa kayak jumpsuit gitu panjang, sama topi, sama paling nanti pakai kaos kaki yang tadi. Terus yang aku jaga-jaga banget itu aku bawa pampers.
bawa pampers untuk dia. Jadi sebenarnya katanya pampersnya udah dari sana, jadi siapin dari sana deh pokoknya, dan itu nggak kena charge lagi gitu. Cuman aku takut aja, takutnya ya pokoknya jaga-jaga deh. Aku bawa pampers kayak 10 gitu, satu tangkap tangan aku langsung masukin zipper bag. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, jaga-jaga aja, maksudnya bawa barang untuk jaga-jaga. Kalaupun emang di sana kita udah disediain, ya udah berarti kan ini tinggal dibawa pulang lagi. Cuman kalau misalnya takutnya kalau nggak disediain gitu loh. Kalau misalnya untuk baju-bajunya sih udah itu aja, karena di buku keterangannya juga kita nggak disuruh bawa baju banyak-banyak sih. Paling yang ribet kan untuk orang tuanya, karena nggak disediain di sana. Cuma kalau misalnya untuk babynya pasti disediain di sana. Tapi balik lagi ya, tergantung sama rumah sakit masing-masing sih. Kalau misalnya kalian di rumah sakitnya nggak disediain kayak bajunya, atau misalnya ada rumah sakit yang, atau bukan rumah sakit deh, bidan yang untuk mandinya aja tuh peralatannya dari kita gitu. Jadi ya kalian harus bawa lebih gitu, lebih banyak daripada peralatan sih. Nah terus habis itu aku bawa breast pad untuk aku, ini juga cuma setangkap gitu doang. Terus habis itu aku bawa jaga-jaga. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih kalau misalnya nanti akan asinya akan langsung keluar atau enggak. Jadi jaga-jaga aku bawa kantong asi, isinya cuma 10, jadi nggak usah banyak-banyak. Bawa kantong asi, lalu habis itu aku juga bawa alat pumping, karena takutnya asinya nggak keluar dan harus stimulasi gitu. Jadi udah aku bawa alat pumping, bawa selangnya, dan bawa chargeran. Ini untuk yang ibarat kata alat keringnya aku jadi satu kantong itu sendiri. Nah terus di sini ini jadi satu kotak ini tuh udah ada corong pumping, terus ada silikon yang buat masaknya, terus habis itu ada valve-nya, ada backflow-nya, lalu ada botol. Aku bawa botol juga, maksudnya botol yang dari pumpingannya, jaga-jaga gitu. Sebenarnya sih nggak perlu bawa botolnya karena nyucinya juga, cuman nggak apa-apa sih, aku takut aja, aku jaga-jaga. Terus habis itu ada lagi konektor dari alat pumping yang bisa langsung ke kantong asinya gitu. Dan ini semua udah aku sterilin, jadi ya udah tinggal bawa aja sih. Terus sama ada lagi aku bawa tisu basah, karena memang kayak kemana-mana aku orangnya nggak bisa tanpa tisu basah dan tisu kering. Jadi ya udah bawa tisu basah dan tisu kering, langsung masuk ke diaper bagnya ini. Terus sama bawa alat makeup. Nah alat makeup aku nggak yang makeup gimana banget, jadi aku yakin kayak pasti nggak ada waktu gitu loh untuk makeup. Jadi aku cuma bawa bedak sama kayak lip gloss gitu, sama kaca. Udah deh, udah habis itu nggak bawa apa-apa lagi. Oh iya guys, sama untuk
kalian kalau misalnya memang kan ada beberapa rumah sakit atau beberapa bidan yang memang mereka bisa buat akte lahir anak di sana, jadi siapin dokumen-dokumennya gitu. Meskipun nggak bisa buat akte lahir di sana, kalian harus bawa dokumen-dokumennya, kayak misalnya fotokopi kakak, terus habis itu fotokopi KTP kalian dan suami kalian, terus habis itu mungkin fotokopi buku nikah juga perlu. Terus kalau misalnya di aku itu kemarin aku dibilangin harus bawa buku kontrolnya, terus habis itu bawa kayak formulir registrasinya karena aku udah registrasi dulu gitu kan, jadi tinggal bawa formulirnya, terus bawa kartu-kartu kalian kayak kartu asuransi, mungkin BPJS, terus pokoknya yang ada di dalam dompet kalian tuh dibawa aja, uang cash itu sama apa lagi ya, paling ya chargeran gitu. Terus habis itu kalau misalnya kalian mau bawa snack juga nggak apa-apa, bawa snack ini karena memang snacknya belum aku beli aja itu. Biasanya apa namanya, harusnya sih bawa snack ya gitu, kayak untuk katanya sih kalau misalnya lahiran itu butuh banyak tenaga, jadi ya udah bawa snack aja gitu. Terus habis itu stop kontak juga, jangan nyampe rebutan sama suami kalian. Terus power bank juga, kalau aku nanti aku bawa speaker kecil gitu aja sih untuk kayak dengerin lagu kalau misalnya memang bisa tuh. Terus habis itu udah deh, jaket. Kalau aku nggak bawa jaket karena tadi nursing cover aku udah bentuknya cardigan, jadi ya udah deh kalau misalnya ini pakai itu aja gitu deh palingan. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk lihat newborn haul aku. Siapa tahu kalian masih bingung mau beli apa untuk kebutuhan baby kalian, bisa cek di video newborn aku. Sekian dan terima kasih.